Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu kembali dengan Diari Brawijaya. Hari ini kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam bersama aku, Kak Edgar. Langsung saja, yang pertama kita belajar tentang pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam atau yang biasa disingkat SDA adalah semua bahan yang ada di alam yang dapat ditemukan dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kepentingan hidupnya. Sumber daya alam terdiri dari beberapa jenis dan dapat dimanfaatkan untuk banyak tujuan. Namun, sumber daya alam juga tidak boleh hanya dimanfaatkan begitu saja. Selain boleh memanfaatkannya, manusia juga mempunyai tanggung jawab untuk melestarikannya. 2. Jenis-jenis sumber daya alam. Jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan pemulihannya, ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang dapat dikembalikan persediaannya dalam waktu yang terbilang cepat dan bisa dibudidayakan. Contohnya ada perkebunan, pertanian, kehutanan, perikanan, dan peternakan. Sementara sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan sama sekali, karena proses terbentuknya jauh lebih lambat dibandingkan umur manusia serta jumlahnya lebih statis. Contohnya bahan mineral, batu bara, gas bumi, dan minyak bumi. Sementara berdasarkan sifatnya, ada sumber daya fisik atau sumber daya abiotik yang memiliki ciri melimpah dan digunakan seluruh makhluk hidup. Contohnya tanah, air, udara, dan sinar matahari. Yang kedua, ada sumber daya hayati, yaitu sumber daya yang memiliki ciri jika habis terpakai bisa dikembangkan atau dikembangbiakkan kembali. Contohnya tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, berdasarkan lokasinya, ada sumber daya terestrial, yaitu sumber daya yang terdapat di daratan, contohnya tanah, hutan, dan bahan galian. Sementara sumber daya akuatik yaitu sumber daya alam yang terdapat di perairan, contohnya rumput laut dan energi gelombang. 3. Manfaat sumber daya alam. Ada 7 manfaat sumber daya alam. Yang pertama sebagai sumber energi dan bahan bakar. Yang kedua sebagai pembangkit listrik. Yang ketiga bahan pangan dan sandang. Yang keempat, bahan industri dan kerajinan. Yang kelima, ada sebagai bahan obat-obatan dan kosmetik. Yang keenam, sebagai bahan pendidikan dan penelitian. Yang ketujuh, bahan pariwisata dan rekreasi. 4. Hambatan pemanfaatan. Meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah, namun masih ada beberapa hambatan dalam pemanfaatannya. Yang pertama, kurangnya tenaga ahli dalam memanfaatkan sumber daya alam. Yang kedua, mahalnya sarana dan prasarana untuk pengolahan sumber daya alam. Yang ketiga, kerjasama dengan perusahaan asing yang justru malah merugikan. Yang keempat, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan sumber daya alam. Selanjutnya, tingginya tingkat korupsi dan penyalahgunaan sumber daya alam. Dan yang terakhir, terjadinya konflik sosial dan politik akibat perebutan sumber daya alam. 5. Prinsip pemanfaatan sumber daya alam. Ada 4. Yang pertama, prinsip ekoefisiensi, yaitu pemanfaatan sumber daya alam yang tidak merusak ekosistem yang ada, serta dilakukan secara efisien untuk kelanjutan ketersediaannya. Yang kedua, prinsip keadilan, yaitu pemanfaatan sumber daya alam yang memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun generasi mendatang. Yang ketiga, ada prinsip partisipasi, yaitu pemanfaatan sumber daya alam yang melibatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Dan yang terakhir, ada prinsip transparansi dan akuntabilitas, yaitu pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara umum. 6. Bentuk-bentuk pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam adalah upaya untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup dengan memperhatikan fungsi dan manfaat sumber daya alam
bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Ada 3. Yang pertama, konservasi, yaitu pengolahan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. Contohnya seperti cagar alam, taman nasional, dan taman hutan raya. 2. Rehabilitasi, yaitu upaya untuk memulihkan kondisi lingkungan hidup yang rusak atau terdegradasi akibat eksploitasi sumber daya alam. Contohnya dengan reboisasi, revegetasi, penanaman kembali hutan mangrove. Dan yang ketiga, perlindungan, yaitu upaya untuk mencegah atau mengurangi kerusakan lingkungan hidup akibat ancaman alami atau buatan manusia. Contoh bentuk perlindungannya adalah dengan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran atau pembuatan pagar hidup atau pagar laut. Oke, sekian materi tentang sumber daya alam yang dapat kakak sampaikan pada hari ini. Ketemu lagi di video Diari Brawijaya selanjutnya. Tetap semangat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.